Sopo jeneng? Kulo Inaya. Oh alah, alhamdulillah. Aku sukses lah. Lemak nih yang ibu ay lah. Sejuk dah suati lah. Mau dusun tak ketemu aja tuh. Siapa kawan kok? Inaya. Oi setan. Alangkah hebat kau main ini hari takun. Aku mengingat kau masih kecil dulu. Kalau meni telanjang kau ini. Lah ngapa pula disebut kau lalu? Lah masih kecil yo telanjang. Nah sekarang kau masih telanjang. Sawan galo kamu. Wih, undusun deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, tuan-tuan guru, para ustadz, wabil khusus ketua forum koordinasi pimpinan pondok pesantren. Begitu Pak ya? Agak salah sebut. Ini banyak hadir para kiai-kiai kita, para pimpinan pondok. Mohon izin malam ini jatah saya ceramah. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Batanghari, saat ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Ini perlu hati-hati Pak Rifai, biasanya kalau mewakili terus, biasanya kalau sudah sampai 40 kali mewakili bisa jadi bupati, jangan main-main. Nah itu biasanya amin orang Sirodadi ini kabulnya Pak. Jangankan yang rajin sholat, yang tidak pernah sholat masih kabul doanya. Yang kita hormati para UPD yang hadir dari Kementerian Agama, Pak Camat, Pak Lurah, para Datuk Kepala Desa, terkhusus yang saya banggakan para ibu-ibu, terutama Ketua BKMT Kabupaten Batanghari, Ketua BKMT Kecamatan, Ketua BKMT Desa. Saya menyampaikan salam dari istri saya. Beliau sebagai Ketua BKMT Kabupaten Musirawas Utara. Jadi aturan tadi dia mau ikut Ibu, tapi dia tadi berangkat ke Oku. Dia sebagai tutor karena beliau berprofesi sebagai dosen. Jadi dia dosen terbang lah Bu. Dia terbang ke hulu, saya terbang ke hilir. Nah, nantinya lantapnya di tengah-tengah, nantinya lantapnya. Ibu Ketua Musliman NU, para pengurus NU yang hadir, lembaga adat, yang khusus lagi Ketua Panitia pada Gerebek Suruh malam ini, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah sehat-sehat, amin. Tambah banyak rezekinya, mudah-mudahan bahagia keluarganya. Kalau yang datangi ke banyak utang, mudah-mudahan cepat lunas hutangnya, amin lah. Insya Allah malam ini malam dikabulkan Allah doa kita. Saya mohon izin kepada panitia, tadi saya tidak pakai meja karena saya mau bebas-bebas kayak gini Bu. Bahkan kursi yang kayak pengantin ini tidak mau saya dudui. Sebagai ngapo supaya saya sama merasa sakit. Bapak sakit lutut banyak duduk, saya harus sakit pinggang karena berdiri. Jadi nanti siapa yang paling kuat, apa yang lututnya, apa yang pinggangnya. Biasanya lutut itu lebih tahan daripada yang pinggang. Maka saya lebih baik enak tegak. Dan saya bertanya ibu-ibu, kira-kira tadi Pak Rifai bilang ceramahnya diberi waktu seluas buat saya sampai pagi. Nah kira-kira karena saya baru yang ke-7 kali ini baru diundang di Siko. Bangga saya Ibu. Lah ke-7 kali Gerebek Suruh baru saya diundang. Padahal saya sering masuk Sirodadi kok. Rupanya nak ceramah di acara macam itu ketat Ibu. Seleksinya ketat. Maka yang ke-7 baru saya termasuk dalam kategori itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini Ibu Bapak sekalian, malam ini kita berterima kasih kepada Allah atas umur yang Allah diberikan kepada kita. Karena Bapak Ibu dari 1446 yang lalu 1 tahun penuh kita tadi waktu habis asar berdoa akhir tahun, habis maghrib kita doa awal tahun. Dengan harapan tahun ini akan kita lalui lebih baik dari tahun yang sudah kita lalui. Insya Allah, insya Allah. Nah, Ibu Bapak hadirin sekalian, bangga yang kedua saya di Sirdadi Ibu luar biasa. Terutama saya lihat ibu-ibunya, Masya Allah, gemuk-gemuk nih. Ya mirip bonol sawit lah macam itu lah Bu. Kayaknya kencang-kencang, sukses-sukses ya Bu ya. Nah, tapi saya pandang Bapak dari jauh nih banyak yang kurus-kurus Bapak. Apa makan hati kamu di sini? Tidak Pak ya, karena sering kerja terus insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada dua perbedaan ketika 2 tahun baru kita ingatkan. Satu, walaupun itu bukan punya kita, kita tetap merayakannya, yaitu pada tanggal 1 Januari. Itu tahun barunya Masehi. Kenapa umat Islam ikut merayakannya? Karena kita ikut memakainya. Ya Bu. Yang kedua, ada tahun baru Islam Hijriah ini, yang tahun ini saya diberi kesempatan merayakannya bersama masyarakat di sini. Ya Allah, luar biasa. Ada dua perbedaan nih Bu. Ada orang nanya saya, Ustadz Inaya, ngapo tidak kita rayakan 1 Muharram itu seperti 1 Januari supaya kita sama manding gini? Maksudnya cuman Bu? Lah Pak Ustadz, malam tahun baru 1 Januari itu kan ada organ tunggal. Setiap kampung ada organ tunggal, dicari biduan yang bisa joget naik salon. Nah, biduan yang naik salon dulu mau joget dulu. Ibu-ibu video kenyo. Sudah itu nunggu jam 00 itu harus ada 3 kegiatan. Tiup trompet, bakar-bakar, kumpul-kumpul sambil dengar musik. Itu pun habis sampai subuh baru selesai. Ngapo tahun baru Islam tidak seperti itu Ustaz? Bu, kenapa tidak seperti itu? Memang jangan seperti itu. Karena orang Islam merayakan tahun itu bukan dengan yang demikian itu. Tapi orang Islam merayakan tahun barunya, kunci yang pertama adalah untuk introspeksi kita. Selama kita 1 tahun dan akan menjelang tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan dan kita evaluasi untuk perbaikan ke depan. Kalau kita buat seperti 1 Januari Bu, nah tidak ada lagi perbedaan kacau balau gitu. Alhamdulillah syukur yang ada ini tidak ada yang jual trompet malam itu. Kalau 1 Januari itu Bu, Masya Allah, trompet macam-macam bentuk. Ada kepala nago, ada kepala babi, ada kepala ikan, ada kepala orang. Untung ada kepala bupati dibuat di situ. Saking ke cintanya dengan bupati. Saya Ibu pernah satu kali diprotes di Seraya, ya. Anak kita ini kan anak senam Bu. Yang nomor 4, 5, 6 itu masih kecil-kecil. Yang nomor 4 kelas 5 SD, nomor 5 kelas 3 SD, nomor 6 kelas 1 SD. Bayangkanlah rapatnya anak-anak saya. Ada orang bilang, "Ala kebanyak nih Ustadz, anak preman lebih banyak, apalagi anak kiai." Saya sering ngomong, lagi preman 10 anaknya. Itu calon preman gitu itu. Lah ngapa pula Ustadz anak cuma 2? Jika perlu preman 10, kiai 20. Ah, terpaksa maknya 4 macam itu. Mati kamu, jangan main-main. Oh, aku tuh nyebut baik Pak Kiai, jangan nyebut boh kamu. Walaupun banyak baca Yasin, masih kalah tulah dengan ras terkuat di dunia ini. Mati gitu. Dia diam-diam cuek-cuek, tahu-tahu ada hilang sebelah pala kita jangan main. Ibu, istri saya bilang, ya. Ini adik-adik nih mau beli trompet waktu tahun baru itu. Saya bilang biarlah orang ngerayakannya. Kita di rumah baik. Apa yang dibakar-bakar bilang di sini di rumah gitu baik. Gak usah ikut gawean orang. Lah ya biar anak kita kan ikut mirip-mirip orang itu apa anak-anak yang lain kan niup trompet. Jiku jangan Bukan masalah urusan halal haramnya niup trompet atau niru orang Yahudi.
Ngapa ya? Kena trompet sampai ke anak kita itulah dong 30 niupnya. Benar dah Bu? Pertama yang tukang buatnya. Itu datuk-datuk yang buat itu yang umur 70 ke atas. Yang suka batuk 30 kali sehari semalam. Itu harus divaksin, itu vaksin TBC. Bu. Lah datuk itu kan kalau sudah muat ditiup kan? Lah nak tahu dulu bunyinya apa? Apa pret, apa perut, apa perut. Agak salah jual. Kalau bunyinya pok, ini dijual kapan pret? Kayak orang menceret dulu. Yang kau dah laku je datuk si kowe. Lah dibuat 30, yang tukang jual di pasar itu datang. Tuh, dah sudah ada trompet yang sudah. Alhamdulillah baru 30. Pengen berapa? Aku 20 dulu datuk ngetesnya berapa laku tidak? Pilihlah kata datuk. Lah niup pula sebibi kok. Lah tu nak ditiup, nak dipilih yang mana dari 30 nak 20 dipilih itu. Niup pula. Itu baru sudah makan petai lalapnya makan tadi. Niup itu. Bawalah ke pasar. Orang jual trompet tuh Bu selalu tidak selalu jualannya itu di dalam pasar, pasti di pinggir jalan. Itu di pinggir jalan tuh siapa yang lewat nak beli trompet pasti niup kalau sehari wong limo. Jualannya itu sudah tanggal 15 Desember, setengah bulan sebelum datang 1 Januari. Banyak ibu-ibu tak tahu belinya ngapa ibu, karena masih jauh tanggal 1. Nunggu dekat-dekat, obral harga lebih murah. Kan gitu. Begitu 2 hari menjelang 1 Januari, anak kita baru belinya. Anak kita niupnya. Anak Bu kalau niup trompet tak kayak maknya niup. Kalau maknya niup sekali tertiup mantul ke depan. Kalau anaknya bisa rusat buru. 3 hari niup anak kita batuk kering. Ngapa ibu? Seluruh penyakit datuk, datik, dapak, datuk antuk dikumpul galu-galu ke anak gitu. Ibu mau begitu? Minta maaf kalau ada di Serdadi ini ada tukang buat trompet bukan ngilang pasarannya. Itu anak aku baik, anak ibu dan tiup lah situ. Nah, tapi dalam Islam Bapak tak kenal trompet tuh. Insya Allah juga tak kenal bakar-bakaran. Tapi hari ini di kelurahan tercinta kita ini sampai 10 hari di hari Asyura memperingati Grebek Suro ini untuk apa ibu? Pertama, bahwa tahun baru Islam itu adalah kesempatan kita untuk mengintrospeksi diri. Dengan cara akan memperbaiki diri. Apa yang sudah kita lakukan selama setahun, yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita sempurnakan. Begitu kan Bu? Ngapa Pak Ustadz? Karena orang Islam sadar semakin dekat tahun, semakin berganti tahun, semakin dekat dia dengan pintu kubur. Bu, mati. Dah siap mati belum? Belum, sama aku juga belum. Yang nak siap lah dulu ya. Yang jelas ibu ke pendetanya lah siap mati belum. Ngapa ibu? Bukan takut, karena kita ingin banyak beramal yang lebih baik. Ya Bu ya. Tapi tidak baca Pak, mati itu pasti datang. Sesuatu yang pasti itu pertama ibu mati. Tak picah elak tu. Tidak bergantung-gantung dengan nasib. Kalau yang lain masih ada Bu bergantung dengan nasib. Apa Pak Ustaz? Mau jadi pejabat? Misalnya apa? Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden Pak. Bergantung dengan nasib. Kapan nasib kita dak lengket ke situ, 4-5 kali lah nyalon, dak kemenang. Saya ibu sekali nyalon langsung jadi wakil bupati. Ngapa? Karena saya ikut berpasangan dengan bupati bernasib. Kalau nyalon dengan bupati kalah, nah tambah kalah saya. Kenapa ibu? Saya ngekor ikut bupati. Ada orang nanya, Ustadz Inaya, ngapa dak nyalon lagi? Aku dak galak jadi ekor lagi. Aku nak mata kepala nanti 2030. Kau nengok main lagi. Nengok Bupati Batanghari Ripai, Bupati Muratara Inayatullah. Selesai tuh. Aja tengah bupati. Aku nyebutnya, malam itu aku nyebut. Lah kepalangan sekalian mewakil-wakil terus. Yo Bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Bu. Semua orang kepengen di Serdadi ini jadi orang kaya. Yang tidak mau jadi orang kaya angkat tangan.
Nggak do juga. Ini setengah mati mau jadi orang kaya nih lah. Ngapa ibu jadi orang kaya tuh enak? Ibu ya? Ngapa enak? Serba enak lah. Dulur banyak. Kalau kita berduit ibu, berdulur galau dengan kita. Benar ibu? Iya. Kadang dak do ukuran saudara, sepuyang nih dak. Kapan ditanya orang, kenal dak dengan ibu itu? Oh, bibi saya itu. Padahal haram telak menurut hubungan darah. Banyak ngaku, aku sekecamatan lah, sekelurahan lah, rumah dekatan lah. Padahal rumah ibu itu di pasar, kena di toko gedang, rumah di dekat kuburan, jauh rupanya. Kena jadi orang kaya itu enak. Tapi kenapa kita semua yang ada ini tidak semua jadi orang kaya? Karena jadi orang kaya itu bergantung nasib. Pergi pagi pak balik petang, pergi petang balik pagi. Kalau nasib tak punya jadi orang kaya ibu, masih kenanggung tulah. Tapi kalau nasib kita ada jadi orang kaya, Masya Allah, begitu lahir, jadi anak bupati. Begitu lahir, anak toke sawit 300-400 hektar. Begawi tidak lado paket sawit untuk dia sebelum mati. Jadi orang kaya bergantung nasib. Bo ya. Tapi kalau mati, bo, kalau mati tidak bergantung nasib. Lagi ibu bilang, ya aku insya Allah potongan ikon nasib saya mati 30 tahun lagi lah. Di dusun saya itu di Muratara ada 3 yang namanya nasib mati. Di dusun saya 3 nama nasib mati. Apalagi yang bukan nama nasib. Lagi yang manggil selamat, alaju tuh. Selamat. Sidik, alaju tuh. Allahu Akbar. Bu, kalau mati pasti tidak ada yang bisa ngelak. Nah ibu bapak, Islam juga sadar, umat Islam sadar ketika bertahun ini, berganti tahun kita insya Allah mendekati mati. Kenapa kita takut mati ibu bapak? Bukan takut kita meninggalkan dunia ini, karena kita harus bersiap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena semua yang kita cintai selama itu pasti akan berpisah karena mati. Ibu, saya mau tanya. Saya tahu ibu sayang dengan suami, tapi hari ini saya coba tes ibu-ibu. Bu, yang menjawab insya Allah jadi ibadah. Ibu sayang dengan suami? Ada 12. Yang di sini satu pun tidak nyebut. Bu, sayang dengan suami? Alhamdulillah. Itulah setengah paksa tu. Iya. Daripada dalam mati sayang dengan suami, sayang dalam mati. Ya. Bila Pak Ustaz, lah tuan lu orang mati gitu. Ibu sayang ya dengan suami? Nah, dengarlah Pak, baca aku nanya malam tuh. Kalau ibu sayang dengan suami sampai kapan? Sampai mati. Makanya Bapak tidak usah ragu-ragu, tidak usah cemburu-cemburu lagi. Ngapo? Nunggu kita mati. Sayangnya tuh sampai kita mati. Benar Bu? Pertanyaan yang ketiga nih. Kalau suami ibu besok mati, ibu ikut mati? Nah, yang ini serentak dia jawab. Berarti tidak doa yang nak ikut tuh. Berarti apa ibu? Bu, kita menyadari Pak, setiap apa yang kita sayangi pasti akan dipisahkan oleh kematian. Ibu, Bapak nak ditanya tak? Ditanya? Ayo Pak jawab, malu aku. Tadi kalau nak dia. Atau macam Iko baik, Bapak wakilkan ke saya, baik tak? Karena saya kan jantan. Pokoknya ibu, apapun jawaban saya, ikulah jawaban bapak-bapak. Pokoknya ibu percaya sama saya, weh. Kapan ibu nanya, Ustaz, suami itu sayang tak dengan istrinya? Oh ibu, nih jawaban kami ya. Saya wakil ke, lah kepalangan nih. Jawabannya apa? Kalau ibu nanya suami sayang ya dengan istrinya, Masya Allah ibu sayang nian. Ibu udah percaya, Ngapa saya berani nyebut sayang nian? Karena suami sekarang ibu beda suami 20 tahun yang lalu. Kalau suami 20 tahun yang lalu tidak sayang dengan istrinya, nyuci disuruh di sungai, masak pakai kayu, betiup tiap pagi petang, pakai solo, bengkak sih dong.
Maka ibu dulu kurus-kurus, dia kaki niup terus. Iya bu. Nah, nyuci di sungai, nyetrika pakai arang. Oh, sama nyetrika manu panas, manu asap. Apalagi arang itu arang pakai batok itu, boy, bu, kelap, hangat, pedas itu. Ya, diusap. Anak banyak itu waktu itu. Anak orang zaman dulu ibu, 9. 9 itu berurutan. Umurnya umur anaknya 11, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1. Ah, yang satu ada lagi di siko. Kalau kebanyakan anak orang dulu. Ya bu, kapan mandi? Apa tugas suami? Cuman bawa ember sabun. Bang, saya bawa cucian mandi. Abang urus anak. Yo, abang tuh yo tuh lah. Bapaknya bilang dari rumah lepas baju. Sampai ke sungai terjun. Tam 5 anak terjun. Bapak tinggal ngitung lah 15 menit. Mana yang nanya? 3, 4. Nah, mana yang satu lagi? Rupanya yang satu hilang nyari puyung di situ. Baru dapat 5. Balik. Dapat pakai cuci itu. Anak waktu itu suami dulu ibu. Kurang sayang. Suami sekarang pak, aku bukan bela bapak-bapak nih. Karena suami sekarang dek jangan nyuci di sungai. Bukan kelas kamu lagi dek. Ngapa bang? Nih duit, beli mesin cuci. Tinggal ibu mencet, calecet, naung, grey. Benar bu? Dek kopi, tinggal ting. Kipas angin, cenget, AC, cenget, TV, cenget, lo kecet, gini. Masak nasi tinggal cenget tuh, macam kami. Zaman itu Saro, mana nak ngurus kerak di situ. Ini dah, masak dewek tuh. Bo, siapa yang beli ini? Maka ibu sekarang gemuk-gemuk karena seluruhnya diurus suami. Ngapa suami kurus-kurus? Ngurus pencet kenana. Kamu? Nggak tahu dah, maka aku sebut berani sayang nih. Ibu, bu, kalau ibu ke Muratara tanya, siapa yang paling penakut di Muratara ini? Orang pasti jawab Ustadz Inayah. Karena saya tidak pernah berkelahi. Orang pernah berkelahi pasti mau melawan. Saya tidak pernah berkelahi. Walaupun pernah jadi pejabat, tidak pernah saya berkelahi. Marah at bawahannya tidak pernah saya. Tapi bapak kalau mau lihat bagaimana melawannya Inayah, ganggu anak dan istri saya di depan saya. Nyingok main kamu. Itu bukti sayang saya dengan istri ibu. Walaupun yang ganggu itu pangkatnya 9 bintangnya di depan saya, ganggu istri saya. Kaget dulu urusan telawan tidak telawan. Yang penting buktikan dulu, langkahi dulu mayat aku. Padahal kita mati jadi banyak bukti langkahi. Yang penting bukti dulu ya bu. Maka kami sayang. Tapi kalau ibu bertanya Ustadz, kalau suami itu sayang sampai kapan? Ibu kan sampai mati. Kami tidak. Saya mewakili pak. Ibu kan sampai mati. Kami tidak. Kapan Ustadz? Selagi istri masih hidup. Kapan mati? Banyak gawe lain. Apa ikut mati? Banyak gawe lain. Sampai kapan? Yang ngantar ke kuburan be, habis ke kuburan, wassalam balik kanan. Ibu sama. Ibu, semua kita pasti tinggal. Nah itu kita sadar ibu. Maaf bapak, jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan suami istri, nama baik saja ibu tinggal. Kalau kita mati, hati-hati itu. Maka kita tiap tahun banyak sadar diri. Memperbaiki tahun ini dengan amal soleh yang banyak. Ngapa bapak? Yang kita bawa mati itu ibu bapak, jasad nanti dimakan cacing tanah, yang kita persembahkan amal soleh, kan gitu bu. Nah kita tiap hari ngurus jasad yang bakal habis dimakan cacing tanah, sementara amal kita selalu berkurang tiap tahun. Maka refleksi tahun baru ini kita jadikan tahun ini insya Allah lebih baik. Amalan kita apapun bentuknya kebaikan kita, insya Allah lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, itulah tadi kalau saya lihat tema di belakang itu, masya Allah kepanjang tema itu. Inilah sebulan buatnya. Ini mungkin masukan musliman, ada masukan LPM, ada masukan ketua pimpinan pondok, ada sehingga terjadi sepanjang itu.
Nah kalau saya simpul ibu, tiga iko, yang tiga pat baris itu cuma ada tiga. Satu, kita nilai hijrah Rasulullah tahun baru Islam ini adalah melambangkan kekuatan iman Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah yang kuat. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah yang tidak pernah kenal Allah. Bu, tahun baru Islam ini kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di mana Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah itu bukan ada janji-janji muluk di Madinah, tapi karena ingin mempertahankan keimanan, pindah dari Mekah ke Madinah itu karena di saat itu Mekah tidak kondusif lagi ibu untuk mempertahankan semua nilai-nilai dakwah Rasulullah. Dalam rangka menyebar agama Islam pada kaumnya, Rasul dan para sahabat banyak mengalami siksaan-siksaan yang sangat pedih sekali. Maka dengan adanya momentum hijriyah itu dijadikan penanggalan perpindahan atau hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Berarti ibu bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah itu dalam rangka mempertahankan dan menyebarkan nilai iman, sehingga sampailah ke batang hari ini yang saya saksikan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ibu, apalagi kita zaman ini hari Pak, tidak ada lagi yang tak bisa dengan iman. Semuanya harus dengan kekuatan iman. Kalau ibu ingin selamat anak-anak kita pada saat ini ibu, kuncinya adalah iman. Saya agak miris berita, apa tidak Pak Kapolsek. Saya dapat berita dari Pak Gubernur, saya juga dapat sedikit bocoran dari Bupati Sarolangun, bahwa ada yang bilang Provinsi Jambi ini ranking pertama di Indonesia yang memakai slot atau yang berjudi slot. Kalau Jambi sampai ranking pertama, saya minta maaf Pak Polsek, saya kurang percaya Pak. Kalau Jambi ranking pertama main slot di Indonesia, kalau macam ini kodadu yang main slot. Korang alim galu kok. Kalau ranking pertama ibu main slot itu ditulis ukuran ribuannya. Berarti hampir 90% orang Jambi ini udah kenal main slot, bahkan sudah main dengan slot itu. Tapi saya dalam hati Pak tidak percaya, Jambi tidak seperti itu. Ini jangan-jangan nyinggung Sumatera Selatan ini. Kena ada enak tadi kan singgung Jambi baik, kena Jambi tidak pula tersinggung nian gitu. Allahu Akbar. Kita lihat ibu pergaulan hari ini melalui media sosial. Anak-anak sudah berani memukul ibu kandungnya. Ada yang sampai membunuh ayah ibunya. Istri, suami sudah saling, ya Allah ibu, ngeri-ngeri. Artinya apa? Sekarang ibu bapak, zaman sudah hampir ke ujung. Sudah akhir zaman ini. Belumlah terjadi sekarang secara global, dunia sudah seperti apa hari ini ibu. Hati-hati. Kalau tidak kuat kita mempertahankan nilai iman di sanubari dan keluarga kita akan hanyut oleh arus perkembangan zaman yang merusak ini. Kita ibu bapak tidak bisa nyetop HP dengan anak-anak. Jadi ada orang bilang, Ustadz, mana lah cara nyetop HP anak-anak ini? No, main HP terus. Kita kadang ibu anak nak di stop main HP, kasihan pula lihat anak kita nih. Anak orang bah-HP, kalau anak kita tidak. Kadang-kadang apa? Orang tua tuh punya dendam masa lalu. Karena dia punya dendam masa lalu, anaknya tidak mau seperti yang maknya dulu. Karena kita dulu bapak minta maaf, susah-susah hidup ini. Ini kalau yang disebut yang protokol tadi, yang kecil-kecil, yang masih santri sekolah itu anak masa kini itu. Nah kalau yang umur 20 ke bawah itu ya anak masa kini. Kalau 20, 50 termasuk saya, itu anak masa lalu. Termasuk belakang kok banyak anak masa lalu. Yang 50, 65, itu anak hampir lalu. Ada sih kok 2-3 kok sih kok. Di depan tuh ada 2 kok. Yang umur 65 sampai 75 ke atas, itu anak lalu. Anak sekarang ibu gembira, bahagia, ngapo? Orang tua sekarang baik-baik. Lihat ibu anak gini. Sekolah diantar, balik dijemput.
Pergi sarapan, makanlah disiap sebelum waktu sampai ke rumah. Ibu, pakaian sekolah 3 setel, buku, baju, sepatunya lengkap. Uang jajannya ibu SD kelas 1 sampai kelas 3 5.000. Kelas 3 sampai kelas 6 10.000. SMP 15.000. SMA di atas 20.000. Kapan uang itu tak ada, tak sekolah dia. Anak gini, ya bu? Dibanding kita dulu, sekolah ada sepatu, bekos kaki dah, tas pakai asoy, buku cuma 1, pensil cuma sikok patah-patah sebelah, penghapus hilang, pergi sekolah dah pakai sarapan, balik dah pakai makan, sampai ke rumah mulut biru galau makan buah sududuk. Ya bu? Bu, coba sekali-sekali ibu kalau ketemu buah seduduk itu bawa balik. Nah, bawa balik, kenal ya anak-anak. Nak, nih tolong makan ini. Apa kata anak ibu? Buah apa nih mama? Buah seduduk. Mak kau gedang kau buat seduduk lah. Kata macam itu. Sudah itu ada ibu. Di dusun saya itu ada namanya uping. Buah uping yang batangnya daunnya kayak pinang, tapi batangnya kecil. Buahnya itu kalau dimakan manisnya. 3-4 jam kita makan itu ibu. Setelah itu kita minum air putih, rasanya manis sampai sore. Ya bu, itu cara orang tua dulu supaya anaknya makan gula. Karena tidak terbeli di gula. Maka saya ibu adalah kecil-kecil kebun di Muratara itu. Di bawah sawit saya itu ada banyak tumbuh-tumbuhan itu. Ketika anak saya ke kebun, saya suruh dia makan. Dia makan ini. Apa kebu ya? Makan dulu sudah. Kapan tercicip? Wah enak ya. Nah minum. 15 menit saya suruh dia minum. Wah ya manis, enak ya. Saya bilang, nak, buya kamu jangan gedang macam iko, pada berbentuk budan macam minum iko lah, kena kopi, tak pernah, apalagi nak minum susu. Tiap hari. Ya bu? Nah, tapi setiap pada kondisi-kondisi berikutnya selalu mengalami perubahan. Nah anak kini ibu tak bisa lagi seperti kita dulu. Kita kalau cerita dengan anak kita ibu bapak sekolah tak sepatu, tak percaya dia. Kita sekolah pakai tas asoy, tak percaya dia. Nah artinya bapak, model kita cara mendidik anak-anak kita ke depan bapak, kuncinya adalah kita berikan kekuatan iman. Dan iman itu akan bisa diterjemahkan anak kita melalui apa? Melalui perilaku akhlak etika yang baik. Karena kunci anak-anak kita ibu hari ini adalah dengan kekuatan iman dan akhlaklah yang akan bisa bertahan dengan perkembangan zaman yang hari ini sangat menyakitkan hati kalau kita rasakan. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, itu yang pertama, karena iman. Yang kedua ibu bapak, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu ada nilai perjuangan yang hebat. Dengan apa itu? Rasulullah mempersatukan saudara-saudaranya yang ada di Madinah sebagai Ansar, bisa disatukan dengan para muhajirin yang pindah dari Mekah. Ketika mereka bersama-sama bertemu di Madinah, mereka bisa menyatukan, mempersaudarakan dua suku adat yang berbeda sehingga menjadi kekuatan yang super dahsyat. Maka prinsip-prinsip hijrah Nabi Muhammad SAW adalah pertama memperkuatkan iman dan menyebarkan keimanan di Madinah. Yang kedua adalah ibu bapak mempersaudarakan muhajir dan ansor di Madinah melalui perpindahan orang Mekah ke Madinah. Bu, bersatu itu kuat. Maka tema yang ada di belakang ini, mari kita satukan hati. Sudah itu apa? Kuatkan iman. Yang ketiga, tegakkan ukhuwah. Karena bersatu dan berukhuwah itu adalah satu kekuatan yang hari ini sudah mulai pudar. Maka bapak saya minta tolong. Sekarang coba lihat bapak, kita sudah mulai dipecah belah. Mulai dari dunia sampai Indonesia. Sekarang lihat ibu saudara kita yang ada di Jawa. Khusus saudara-saudara ibu yang ada di Jawa. Mulai dari Banten sampai Jawa Timur di Banyuwangi. Apa yang sekarang Pak perbedaan yang menonjol? Dengan persoalan nasab. Ada kelompok Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ada yang satu mengingkari, tidak mengakui bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad.
Kita perlu Pak cek ini maunya apa ini? Halo? Bu? Bu? Maunya apa ini ditajam ini? Sehingga apa yang hari ini Bu Bapak? Masya Allah. Saya agak ngeri-ngeri sedap Pak. Nah syukur Alhamdulillah di Jambi tidak terlalu tajam itu. Tapi Ibu Bapak Saudara-saudara, perpaduan adat yang berbeda, suku yang berbeda, ketika dikumpulkan jadi satu, dipersaudarakan, itu akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Lihat di Sidodadi ini. Sirodadi. Ya Pak? Sri Dadi. Nah, biar konsentrasi. Sebenarnya aku tuh lupa, nyebut Sri Dadi, apa Sidodadi? Sri Dadi. Sri Dadi ini lihat Ibu. Ini satu kelurahan menjadi kelurahan percontohan di Batanghari, Pak Asisten. Anak nyebut Pak Bati, jadi saya tidak sebut lagi. Percontohannya apa? Kerukunan masyarakatnya kompak dalam setiap apapun pekerjaan dan kegiatan. Hari ini Bu, saya kaget, ini tingkat kelurahan pengajiannya seperti ini. Masya Allah. Saya disambut tadi, ya Robbi, saya ini apa inaya, apa Ustaz Abdul Somad saya ini. Saya kalau di tempat lain, Pak, ini sudah tingkat kabupaten ini. Tapi di Batanghari tingkat kelurahan. Luar biasa. Ini kenapa bisa terjadi nih Bu, kegiatan luar biasa ini? Karena masyarakat Sri Dadi kompak, tolong menolong, bersaudara, tidak mempertajamkan suku-suku yang berbeda. Alhamdulillah. Sebenarnya Bapak minta maaf, suku berbeda itu malah justru jadi rahmat kalau kita jadikan itu apa namanya Bu, kita ambil nilai persaudaraan Rasulullah antara orang Mekah dan Madinah. Saya Ibu jujur, nih minta maaf ya, karena di sini kan orang di Sri Dadi ini saya tanya dengan para bapak-bapak, berapa persen orang dusun Bisiko? Kata Pak Ustadz sekitar 15 sampai 20%. 80 itu orang Jawa kalau Pak Ustadz. Saya pikir mantap juga orang Jawa tengah kota gitu loh. Kan biasanya Bu orang bilang di Teran, nah. Oh enggak juga. Saya Ibu jujur nih, untuk istri saya tidak ikut. Ini ada lab deh. Lagi dia nonton situ. Cuma balak beli kok. Saya Ibu pernah ngakui sama istri saya, Mi minta maaf. Sebelum ketemu Umi nih, kenal istri saya yang dusun. Saya bilang, ngapa ya? Saya Mi pernah di pesantren, pernah ke Jawa, lah keliling sampai ke Banyuwangi. Kiai-kiai itu saya temui Bu. Dan rata-rata kiai itu pernah dengar saya azan. Woi, waktu saya jadi masih muda itu Bu azan, woi luar biasa Ibu. Hah. Kalau didengar, jangankan betina, jantannya ngeleler telingannya. Ibu tidak dengar juga azan saya. Jadi saya keliling Ibu, sampai ke Banyuwangi. Cita-cita saya waktu bujangan dulu, kepengennya kalau istri saya orang Jawa. Lah tak keliling Ibu, tak dapat-dapat. Rupanya potongan saya ini bukan pasaran orang Jawa. Memang harus dapat dusunnya. Kadang dalam hatiku, kau kendak kau situ, apa dapat yang ini. Tapi Mak, saya sampaikan Ibu-Ibu. Begitu saya punya anak 6 orang ini Bu, saya mau saya sampai istri saya, Mek, saya dulu maaf ya punya cita-cita punya istri orang Jawa, tapi dapat kamu dusun. Jadi saya kepengen anak-anak kita yang 6 ini ikut perangai orang Jawa. Lah, kata istri saya, mana caranya? Lah, cara dusun. Kata saya ada catatan Mi. Selama saya berkeliling bujangan dulu, ada 14 kelebihan orang Jawa yang bisa kita praktek sebagai orang dusun. Tuh 14 tuh. Itu mau disebut kalau malam kau memang tak balik gitu. Tapi ibu tuh kalau nengok saya tegak macam itu, jangan kata ibu saya bergaya. Pinggang lah sakit sebelah. Kata ibu, bergaya nih. Bukan bergaya. Sekitar lagi dong. Ini bapak ibu yang apa sudah saya dari Jawa itu minta tolong kalau yang omongan saya ini salah, penelitian saya salah, tolong dibenari Bu ya. Ya Bu. Kenapa Sri Dadi ini orang Jawa, orang Medan, orang Batak, orang dusun, orang Jambi bisa kompak di sini? Ngapa? Karena perbedaannya dijadikan rahmat.
Kalau nak tengok perbedaannya nih Bu, takkan mungkin bisa nyatu. Khusus Jawa Sumatera tak bisa nyatu. So ngapa Ibu? Perangai aja Bu. Contoh, saya contoh. Kenapa saya senang Ibu nudi anak saya? Orang Jawa tuh pertama Pak, kalau dia ngomong pelannya. Assalamualaikum Ustaz. Kadanglah 2-3 kali tidak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kapan Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Wabi tenang. Itu kalau yang orang Jawa kan, dia ngomong sambil nunduk. Ya? Setiap kali ketemu orang pasti nunduk. Sebagai Pak. Maka wong Jawa banyak sakit pinggang. Kenapa orang cakap nunduk, orang cakap nunduk. Ketika bilin nunduk. Ngidang minum nunduk, berjalan depan orang nunduk, tiap hari no, udah sakit pinggang. Maka orang Jawa tuh kapan dia berurut pasti di pinggang dulu. Kenapa? Karena yang sakit pertama kali pinggang, dia nunduk terus. Kalau orang dusun banyak dong dusun. Kalau orang dusun ibu banyak sakit di leher, karena dia bercakap pakai leher. Lewat mertuanya lewat. Nak kemana Pak? Wah, mertua lewat kok. Pak, kemana Pak? Kata mertua, keler. Mertua lebih ikut pulang. Keler situ, mampir dulu. Agak situ. Mana ada orang Jawa mampir. Bu, on dusun kalau dikit, nah. Tiap hari. Manggil orang, mampir dulu. Agak dulu. Agak tegak. Agak lah. Nyatu dah tu, dah nyatu kan? Yang satu nunduk, yang satu lengak. Nah saya kepengen anak saya itu nunduk, ibu bukan lengak. Karena yang lengak itu lah gawe orang dusun. Kan beda tuh. Mano suara keras. Mana? Kata orang, halo. Mampir ya, kakek. Oh, kencang. Ini jualan dengar di jauh. Satu. Saya ngomong di sini. Kalau Umi nanya dengan orang Jawa, nanya tempat dengan orang Jawa, di mobil tidak boleh sambil buka kaca aja, harus turun. Kan gitu Bu? Kalau kita tidak turun, ditunjuk di tempat lain. Di Tanah Ulu ditunjuk ilir situ. Kenapa tidak sopan? Ya kan? Saya kalau tahu ada orang nanya, Ustaz, cemano kamu nak nanya dengan orang Jawa orang dusun? Apa kau terciri buku orang dusun orang Jawa? Tahu sih. Kalau orang Jawa tuh tedur-tedur mukul. Kalau orang dusun kerang-kerang berkerang. Kalau Pak dipanggil, orang dusun tuh. Kalau Pak Kapolsek, orang Jawa. Tengok tenang. Kalau Pak dipanggil, wah, memang model itu nih gitu. Itulah cetakannya. Ya. Kalau saya salah tolong dicek, tolong dikoreksi. Agak aku salah. Nah kalau temu nyusun, kita tengok Bu, dia balik di kebun, dia duduk nih sambil buat cangkul, tenang. Kita nanya, Pak, oh ya, aku Mas, saya mau ke Sri Dadi Pak. Nanya di simpang itu, simpang Tebesi itu, ke kiri apa ke kanan? Oh Pak, kalau ke Sri Dadi ke kanan, jangan ke kiri itu ke Tebo, ke kanan. Mau kemana? Mau ke rumah lurah. Oh kebetulan saya kenal sama lurahnya. Bapak nanti kalau udah simpang sana masuk ke kanan, terus ke kiri sedikit, belok kanan, situ. Dia nunjuk pakai jempol, iya kan? Dia sambil kudo-kudo, Orang Jawa tuh sopan nih, enak. Iya Bu. Kalau dusun tidak perlu nak pakai turun dari mobil, dari kacau tu lah. Agak ada apa-apa langsung tancap baik. Kapan nyengok orang dusun kok, apalagi sambil bawa parang tuh Bu dari kebun. Pas bawa dari kebun tuh rupanya sawitnya hilang 3 tandan dulu. Woi ngamuk dong. Kita nanya dari kacau nanya. Nanya Pak, mana? Sri Dadi mana Pak? Kanan. Pakai parang tuh lah nanya kanan. Terus apa kamu? Nak ke rumah lurah. Nah rumah tuh situ, lurus tiket tuh situ. Ya Allah. Ibu kalau dengan orang Jawa tidak tahu, tanya 2 kali masih dijawab, maaf Bapak, tadi ke rumah lurah itu ke kanan apa ke kiri? Ke kiri Mas, jangan ke kanan. Kalau ke kanan nanti Mas tembus ke lapang MTQ terus sampai ke Jambi. Ke kiri dikit. Oh gitu. Nah kalau dengan orang dusun sekali bertanya,
Dah usah nanya 2 kali. Kapan nanya 2 kali balak gitu. Apalagi dia balik dari kebun tuh sawitnya hilang. Wah, balaknya tuh. Dia nanya, "Mana, Bang?" "Udah tanah situ." "Jangan 2 kali. Kapan dah ingat? Jalan be, tanya tempat lain. Kapan nanya 2 kali? Mang, kanan atau kiri?" "Woi, kanan, oi." "Alah kebengak tahu nih." "Lu nak pilih tu." "Nak tu tanya situ." Woi, cacap. Kadang pikir, ya Allah, mana nunjuk. Wih, ngeri. Minta maaf, dusun, maaf. Aku dusun juga pernah ketahunian gawean gitu. Bo, baru 2 kan? Nah, 12 lagi. Kamu kita malam kan? Ketiga, kalau lalamu nggak ketemu dengan saudara teman masih sekolah dulu orang Jawa, ibu 15 tahun ketemu, balik pakai mobil dinas, pakai baju dinas, anak 2, istri cantik. Pas lebaran ibu sholat di masjid Al-Jabar situ, dia pangling tuh. Sopo cina? Kalau inanya, "Oh alah, alhamdulillah, aku sukses lah. Lemak nih yang ibu ay lah, sejuk dah suati lah. Mau dusun tak ketemu aja tuh. Siapa kawan kok? Inanya, oi setan. Alangkah hebat kau main ini hari takun. Aku mengingat kau masih kecil dulu, kalau menit telanjang kau ini. Lama pun pula disebut gawe lalu. Lama masih kecil iyo telanjang, ini sedang kau masih telanjang. Sawan galo kamu. Wih, undusun deh. Oh jauh tu dah lembu. Nah saya kepengen anak saya begitu. 3. Bo, kalau udah kumpul-kumpul macam ini tempatku, terpencet di kaki jauh. Kau dia bilang, "Mas, maaf mas, masih dipakai." Ya kan? Nah, coba pencet kaki dusun. Terpencet tu, kau gak ada mata dah kau. Nah, kau ijak ni bukan setan, bukan. Ngapain? Nah, Bo, kalau adat ini disatukan berdasarkan kebiasaan saja, tidak bisa nyatu, Pak. Tapi bila 2 perbedaan ini, Pak, disatukan dengan landasan iman, landasan akidah, persaudaraan karena kita satu negeri. Oh ya Allah, Sri Dadi maju Bapak, ada dusun, ada Padang, ada Bet Batak, aduh ya Allah. Ngapa? Karena itu kita jadikan rahmat. Perbedaan itu kita jadikan rahmat, bukan untuk perpecahan. Benar Bu? Maka di Sri Dadi ini wong dusun lah ikut cara wong Jawa. Mana Mas? Tuh. Lebih wong Jawa ya. Tapi wong Jawa lebih lupa cara dusun. Mas Jawa bukan. Jawa. Nah, artinya ngomong Pak, itu tukaran gitu ya. Itu biasa. Nah, makanya Bapak lihat kalau Jawa ajak gotong royong. Mau dia. Undusun tidak mau kan. Tapi karena campur, kumpul. Nah, ketika perbedaan inilah yang dulu sukses Rasulullah, adat Mekah Madinah tuh Pak, jauh Pak. Bu, siapa yang belum pernah umroh atau haji? Angkat tangan. Mumpung ada asisten 1 datang ke sini. Ayo, yang belum angkat tangan. Nah, banyak asisten. Maksud saya tuh biar Pak asisten nengok, ibu berangkatlah dewe, ongkos dewe. Kalau Pak asisten yang ongkos gaji ada berapa juta? Bu, kalau Bapak Ibu ke Mekah, umroh atau haji, Ibu belanja di Mekah dengan belanja di Madinah, beda Ibu karakternya. Kalau di Mekah itu Pak, kita masuk toko, dia cuek masih main HP. Alah mati, woi, Bang, aku nak belanja. Jadilah. Kapan kita Ibu nawar-nawar, roh, suruh keluar. Walau kesombong tak ini. Oh, nak belanja dia tak boleh sih. Kadang Ibu kasar luar biasa. Apalagi kadang-kadang Ibu nyakit hati pula. Dari mana? Dari Indonesia. Berapa istri? Tuh dulu ditanya ya. Kapan kita ngomong 1, miskin, setan. Gak boleh bilang. Aku ni nak juga jadi orang kaya, nak baca di situ. Kalau di Madinah Ibu belanja di Madinah, ya Allah, orangnya sopan, ramah-ramah. Nah, ketika 2 karakter ini Bapak berbeda, disatukan dengan akidah yang kuat, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Bu,
Hari ini kita sebentar lagi 2026 akan menonton siaran langsung Piala Dunia. Tapi sebelum Piala Dunia ditonton sekarang Pak, kita nonton siaran langsung Iran sama Israel. Tahu Israel? Hayatullah Khomeini walaupun orang Syiah Pak, saya ada satu kalimat yang saya pegang hari itu, yang saya membuat kagum kepada dia. Kami, negeri Islam Iran, melawan Israel karena kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam tidak boleh diremehkan. Yang kedua, mempersatukan umat Islam di dunia yang hari ini tidak mau bersatu. Pak, seandainya Islam bersatu hari ini untuk melawan satu negara bernama Israel, walaupun dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Prancis, oleh Inggris, kalau seluruh Jazirah Arab itu kompak Pak, membantu Iran, selesai Israel. Tapi hari ini bagaimana Ibu? Kita dipecah belah, berakidah yang sama, bertuhan yang sama, bernabi yang sama, berkitab yang sama, mengucapkan syahadat yang sama. Tapi ketika kita tidak bersatu, orang akan mudah untuk menggoyahkan dan menghancurkan kita. Kenapa Sri Dadi ini kompak, elok, enak didengar, enak dilihat, ke semua kegiatan sampai 10 hari kompak? Karena masyarakatnya sampai dari lurah terus sampai ke bawah, mereka kompak, tidak melihat perbedaan. Itulah sebuah kemajuan yang harus dicontoh oleh seluruh masyarakat Batanghari, bahwa Sri Dadi ada sebuah kelurahan yang bisa dibanggakan di kabupaten ini. Alhamdulillah. Ya Allah, saya kadang Ibu terpikir, ya Allah, terjadi dah ini di tempat saya. Kami Ibu ada satu kecamatan, dari 7 kecamatan itu namanya Nibung. Itu 80% orang Jawa. Wah subhanallah Ibu, pengajiannya tiap bulan hidup. Fakir miskin, anak-anak yatim hari ini Bapak, kami tidak punya panti asuhan Ibu di Muratara, cuma ada satu. Kenapa? Karena seluruh desa hari ini di Muratara mencontoh satu kecamatan seperti Sri Dadi, namanya Kecamatan Nibung. Apa itu? Ada santunan anak yatim. Jadi sekarang 100% Pak, seluruh desa di Muratara itu ada santunan anak yatim. Dengan cara apa? Kalau ada acara berlean, ada syukuran, dan acara seperti ini, itu akan keliling kota-kota amal untuk santunan anak yatim. Maka setiap desa yang punya acara itu selalu ada santunan anak yatim. Maka seluruh hari ini Semuratara itu Pak, ada yang kasnya 70 sampai 100 juta. Maka saya mengingatkan waktu itu dengan Pak Bupati tolong buatkan perbuk supaya santunan anak yatim per desa ini diatur oleh satu panitia yang di bawah pengawasan kepala desa. Yang kemudian yang kedua, saya minta tolong Pak Bupati melalui derma masyarakat di desa itu supaya anak yatim bisa sekolah di fakultas kedokteran. Nah, perda itu sedang dibuat, aku ledak lagi jadi wakil bupati. Tidak berjalan lagi saya itu. Kami juga sama Pak Kapolsek. Anak-anak yatim Ibu hari ini banyak yang jadi polisi. Karena kami kerjasama dengan Kapolda, meminta anak Muratara minimal 15 sampai 25 orang lulus jadi polisi. Pak Kapolda mengiyakan dan ada kerjasama. Kami bantu lewat Dispora sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Untuk apa? Anak-anak yang miskin, santri yang mau ikut tes polisi dibiayai untuk bimbelnya Ibu dari pemerintah daerah. Maka biasanya Muratara 3 lulus polisi, sekarang sampai 20-30 orang anak-anak susah yang jadi polisi. Alhamdulillah. Kenapa Ibu? Karena kami menyontoh satu kecamatan yang di dalamnya banyak orang Jawa. Makanya Ibu, saya ngomong sama istri, minta maaf nih yo, aku tadi sudah tersebut macam itu. Ada apa-apa lah ya, yang penting jangan terjadi bela. Ayo aja ku aman, yang penting aku yang kok kita praktekkan. Maka Ibu, anak-anak saya, Ibu kalau ketemu anak saya, tidak ada yang bicara keras-keras. Kalau dia keras ngomong Ibu, sudah saya bantal itu. Nah, hati-hati, ngomong tidak boleh keras-keras. Oh, kata bini aku, ya Allah, lah jadi orang Jawa nian kau ya. Iya Mi, kamu dusun, aku Jawa, saya bilang. Nah Bapak Ibu sekalian, artinya ketika perbedaan ini kita ubah menjadi kebaikan, insya Allah dinaungi oleh nilai-nilai iman dan ketakwaan, disitulah akan lahir sebuah kelompok masyarakat yang tantangan kehidupannya menjadi lebih baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang berikutnya Ibu, saya kira ini kesimpulan akhir saya. Ya, walaupun kesimpulan panjang juga, Bang. Apa tuh Pak Ustadz? Kunci kita hari ini Ibu Bapak,
dengan segala apa yang kita saksikan hari ini tentang kerusakan akhir zaman. Untuk menyelamatkan batang hari ini, kuncinya adalah kita harus jaga anak-anak dan keturunan kita. Dengan apa? Dengan nilai-nilai iman dan akhlak yang baik. Kenapa? Karena inilah yang akan bisa melukiskan batang hari ke depan menjadi lebih baik atau tidak. Ini tergantung generasi muda kita. Bu, Bu. Maka saya minta ibu bapak melalui peringatan tahun baru ini, kita memasuki 1447 Hijriah ini, kita insya Allah berbuat dengan satu tekad yang sama untuk memelihara anak-anak kita dari kerusakan zaman. Kuncinya adalah kuatkan anak kita iman dan akhlak. Bu, saya ulangi lagi satu kalimat. Kita dulu ibu memang tidak punya apa-apa. Tapi saat itu ibu bapak memang pak, seluruh fasilitas kita kurang semua. Sekolah memang tidak sepatu, tas pakai asoy memang. Celana kita nih pak dibeli kelas 1, kelas 6 baru ditukar. Ngapa ditukar? Karena SMP warna biru. Kalau SMP warna merah, mungkin celana itulah dipakai mak. Belah tengah jahit. Nyaitnya juga mak tuh bu. Bu, waktu mak kita nyait, tak ada benang pula. Minta benang dengan tetangga sebelah. Bi, ada benang tak? Ada. Nak warna apa? Kalau ada warna merah. Nak nyait apa? Kau nak celana ini yang kena belah. Ada warna merah, ada warna coklat. Nak ada. Ah, siko. Yang penting benang dijahit siko. Kadang guru nengok ibu saya mel duduk, kata guru, apa ini yang terintang coklat tu? Jika bu aman, bukan apa-apa bu, tenang bela, tu jahitan. Enggak ibu salah jengok sebelah. Oh ibu nanggung dia naik. Ya? Makanan ke ibu ya Robi, sarapan dak, makan dak. Tapi yang heran saya, nah ini apa? Orang tua dulu memang fasilitasnya kurang. Tapi kalau dari segi perhatiannya ibu, didikannya dengan agama, orang tua dulu cap jempol. Ya bu ya. Maka akhlak kita dulu dengan orang tua mana? Oh elok nian ya Allah, lewat depan orang tua nundu belakang. Kalau mak kita berkode, dari situ, tak kalah dekat tu. Dengan mak tu takut nian, apalagi dengan bapak. Dengan guru pak, kita serba kurang, gizi kurang, fasilitas kurang. Tapi dengan guru, bertemu guru-guru kita seperti ini pak, di jalan, jangankan di sekolah, ketemu di jalan di luar jam sekolah, tak mau berpapasan muka dengan guru ngaji saja. Bukan guru sekolah, guru ngaji, tak mau berpapasan, saking takzimnya. Maka anak-anak dulu pun kurang gizi, otaknya masih cerdas. Ngapa ibu? Orang tuanya tidak menjauhkan anaknya dari Tuhan. Itu aja kunci. Sekarang ibu, makan serba ada, fasilitas serba cukup, tapi otaknya hari ini bebal setengah mati. Ada yang kelas 3 lum pacak-pacok, kelas 6 SD lum bisa ngaji. Itu apa keisapan jempol saja cerita saya. Banyak ibu. Padahal makan susu tiap hari minum tuh. Makan enak disuap-suap. Ngaji kelas 6 dah kacak. Ngapal huruf hijaiyah itu terbalik-balik. A. Kata guru A. Ba. Sa. Ba. Allah. Sa. Ba. Kata guru, ya Allah nak makan apa kau kau? Dah sampai ke ujung anak sapu kau. Nah, ke ujung-ujung. Apa ibu hari ini? Serba cukup tapi bebal akhlaknya, coba lihat ya Allah. Lihat guru kini bu, anak murid dengan guru hari ini. Bertemu guru lah lama libur, sebulan libur. Ketemu guru di pintu gerbang. Apa kata murid sekarang? Pak, apa kabar pak? Apa kata guru gini? Sehat bro. Sehat. Enteng. Tos guru dengan murid. Kadang aku tengok dari jauh lah haula wala mano yang rusak ku. Apa guru apa murid yang rusak ku. Lah ditambah pula orang tua sekarang sudah tidak lagi mempercayai guru-guru yang ngajar. Kapan anaknya kena pukul, dicubit dikit, dilapor, Pak polisi yang repot, Pak polisi yang sepuk. Ngapa ibu? Kena ham, him, Kapan tercubit? 5 juta. Gaji ada 300. Maka guru-guru sekarang pun tidak ada yang berani mukul anak orang. Padahal nakalnya 300 kali lipat dari anak dulu.
Tidak bisa, tak boleh dicubit anak hari ini. Maka guru ibu hanya cukup ngajar. Nak tidur, nak lentang, nak balik. Ajar tak anak kita? Nah, maka penguatnya ibu saya minta tolong adalah hanya nilai-nilai iman dan ketakwaan. Maka saya bangga kalau ibu-ibu hari ini masih tetap menitipkan anaknya di pondok pesantren. Habis SD anak disuruh dia berangkat ke musola ngaji atau ke madrasah diniyah. Kenapa? Karena kita hari ini ibu tidak cukup otaknya cerdas dengan ilmu umum saja, tapi anak kita harus kuat dengan agamanya. Kalau anak kita tidak kuat dengan agama zaman sekarang, siap-siap anak kita bisa jadi musuh bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bu, hari ini kalau anak sekarang ibu lihat dukungan orang tua. Ukuran sekarang ibu menyekolahkan anak, ngurus anak, ukurannya duit. Kering. Kapan anak itu bisa menghasilkan duit? Ah, didukung tuh. Bisa contoh, mama, saya kok disuruh guru les nari, tapi bayar. Kata guru SMA saya, mama, kalau saya di les, saya nanti ikut bisa masuk sanggar seni kabupaten, bisa nari di depan Pak Prabowo. Kata mamanya ibu, Masya Allah, berarti bakat mama turun dengan kawan. Padahal mamanya cuma punya bakat kurap baik. Oh, tapi mama bayar kalau nak bisa nak nari ini. Berapa bayarnya? 300.000. Kapan? Sebulan. Oh, mukanya ada 300 juga. Maka nak belajar nari sama guru saya di sekolah itu bawa uang 600.000. 300.000 bulan pertama, 300.000 uang muka. Apa kata mak? Yang penting nak kau belajar nari pinter, bisa nari depan Pak Prabowo, depan gubernur. Urusan uang mama yang siap. Kalau mama tidak cukup uang, dah usah minta dengan papa. Pak mak ada anting-anting peninggalan datuk kan. Peninggalan datuk dijual itu anak bisa nari. Woi, begitu anaknya bisa nari ibu, ya Allah, 3 bulan les nari pinter. Lah memang lesnya mahal, pinter je. Begitu ada tetangga sebelah rumahnya berlean, begitu nyambut pengantin ibu masuk ke pelaminan, kan kami di situ pakai tarian dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berdiri karena ratu dan raja kita akan naik ke pelaminan diiringi dengan tarian gending Sriwijaya yang akan dipimpin oleh anak kita Sianu bin Sianu. Terdengar maknya di belakangmu berlari-lari, maknya terputus sendal maknya. Kata maknya, nah anak saya ni anu. Ditanya orang, anak siapa tu? Kona anak maknya. Oh, nepuk dadu. Begitu anaknya nari, teng, maknya di belakang begitu. Wih, bangga nih. Boleh saja ketika anak yang nomor 2 ibu jantan rupa suara elok nak ikut les musik supaya bisa menandingi Rara. Karena dia ngepen Rara. Nak, Rara juara 1 tingkat Asia, kau harus sama dengan Rara minimal. Tapi papa les musik nak di les mahal, bayar kata bapaknya. Duitnya papa siap, dibayar. Anak yang nomor 3 bawa Quran lewat depan bapak dengan mamanya, dengan mama sama bapak. Bapak ngaji, papa. Nah, ngaji di mana? Ngaji di rumah Ustadz sini, di rumah Ustadz Bambang. Lah berapa lama? Lah 6 bulan papa. Oh, lah 6 bulan ngaji situ. Tidak tahu papanya anaknya ngaji 6 bulan. Yang nari tahu, yang nyanyi hafal. Yang ngaji 6 bulan tidak tahu. Kata anaknya, nah kepalangan papa nanya, Pak, saya ngaji dengan Ustadz Bambang tuh bayar berapa? 15.000. Kalau 6 bulan 15.000 itu bulan pertama sampai ketiga, bulan 3 sampai 4 kena PLN naik pula kata guru saya 25.000. Jadi 25, 75 ditambah 45 sekitar 110 lah papa. Asik. Wah, anaknya bangga, ibu.
Kalau ibu nak ngasih hadiah untuk guru, ibu dah usah ngasih sendiri, suruh anak yang ngasih. Kalau anak tuh bangga nian, kalau ketemu gurunya dia ada yang dikasih. Itu diajari itu. Nah, papanya ngato. Kau sampai salam dengan Ustadz Bambang dia. Ngapa? Kalau untuk ngaji, ngajar Quran, ngajar agama harus ikhlas lillahi ta'ala. Mana udah guru ngaji kurus-kurus. Ngapa ibu disuruh lillahi ta'ala? Ada guru ngaji juga. Ratu-ratu kurus juga. Kalau Ustaz Bambang tuh kurus memang sakit, kita doakan biar dia sehat, ibu ya. Kalau yang sehat dia kurus. Guru ngaji di belakang. Ngapu ibu 15.000 disuruh lillahi ta'ala? Apa istri Ustaz beli bedak pakai mereknya lillahi ta'ala? Apa PLN-nya bayar ke situ? Maaf Pak, saya guru ngaji, kata anak murid saya pakainya pahala. Kata tukang PLN, besok Pak pahala itu saya cabut. PLN dicabut tukang PLN. Bu, begitu anaknya nari dia senang, begitu anaknya nyanyi bapaknya bangga, ketika anaknya ngaji ibunya tidak perlu bahagia. Acara yang kedua pembacaan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kita Syanu bin Syadu. Maknya ada di situ. Kata mak, astagfirullah anak saya yang ngaji kok. Muat malu dia Ustaz ngapa pula nunjuk anak saya. Tidak diurus anak, kapan tengok baju, kenapa baju coba tampil gitu. Ngaji di depan calon itu, depan asisten. Maknya duduk di pinggir pintu dekat tiang masjid. Badannya mukanya kayak muka kuro, kelap. Nengok anak siapa? Anak bapak. Kata mak ya. Kena anakku yang nari itu tuh anak saya, kalau yang kogo payah, anak semayang bayi, anak sekolah bayi, anak tidak perlu bangga. Wajar SPP tidak mau bayar. Begitu anaknya ngaji, kayak Ustaz dan ngaji dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata orang Allah, ada yang tidak punya anak bisa ngaji, ya Allah, kapanlah anak saya. Maknya dah dingin-dingin guys. Dah perlu nak senang ni anak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ngaji turun. Apa misalnya maknya dipeluk ya Allah nak baju kau tukar kita ke pasar nak beli baju baru bangga mak kau bisa ngaji. Kalau kau ni bisa ngaji depan kuburan mak dak pula. Budak lama berselang ini cara Tuhan nengok maknya kena sakratul maut. Tahu sekarang apa? Sekarat tuh mati belum sampai, hidup lah lewat. Nah itu sekarat tuh. Jadi kalau orang itu sekarat tuh. Apalagi yang misal kita dulu Allah la ilaha illallah Allah. Nah itu sekarat tuh. Gula mati nanti tinggal kata malaikat aku tak halal lu mati kau. Allah malaikat akan tinggal kau lah nak mati kau tak halah selama kau kemana setan. Kau senang dengan nari itulah kau nyanyi kau ngaji kau udah senang kau. Bu, ketika ibu sedang sekarat kayak gitu anak yang mana? Yang nyanyi, yang nari, yang ngaji. Bayar SPP-nya. Begitu ibu sekarat, dibukti nih datang anak yang bisa nari itu bu masuk kamar. Tukar pakai baju nari itu, mak sekarat jam 11 malam, papanya ada sebelah, mama yang ku sayangi untuk meringankan beban sekeratul maut, mama saya akan menyumbangkan satu tarian Zapin dari Jambi. Kata mamanya nak mama aku bukan nak nari, mama aku nak mati. Lah kan mama kalau nengok aku nari kan senang. Kata bapaknya itu, mama kau udah galak itu, papanya marah. Ngapa di kursus bayar mahal nolong ndak bisa. Datang anak yang bisa nyanyi gobung ambil gitar dreng. Kalau tarian tidak bisa meringankan beban sakaratul maut mama, saya akan menyumbangkan satu lagu malam itu. Kata bapaknya apa judulnya? Malam Terakhir. Wah uji bapaknya memang judul itu elok. Teman kamu nak nyumpah mak kau setan. Mak kau belum tentu mati malam itu kau kata malam terakhir. Terus nyanyi itu. Tidak mau deh. Datang anaknya bu ngaji dengan Ustadz Bambang dekat sudah. Assalamualaikum mama kata Ustadz mama kesekarat harus dibacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kalau dibaca Quran orang sekarat.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Waktu kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim diajar 3 kali oleh ustaznya. Begitu sudah salamun qaulam mir rabbir rahim, apa kata anak? Ya Allah, ini ibu saya ya Allah. Sedang sekarat ya Allah. Jangan kau tambah berat lagi sekarat mak saya ya Allah. Kalau banyak dosanya hapuskan ya Allah. Kalau ada amal solehnya dikit tambahkan ya Allah kelipatan pahalanya. Kalau masih kurang ambil seluruh pahalaku ya Allah untuk ibuku. Jangan kau siksa di depan mata anaknya ya Allah. Karena ibuku menyayangi sejak dalam kandungan sampai hari ini. Allah ibu akan lepas kebenciannya dengan ibunya karena ada doa anak yang soleh di depan calon jenazah itu. Bu, cantik kan? Begitu habis Yasin, dia lihat maknya tenang. Kata anaknya, Ma, oh Ma, oh, kemana Ma? Wah ya nak baca lagi, nak tenang. Sesuatu kacang nak baca Yasin lagi ya Allah. Biar aku ni panjang umur, akhir aku mati, papa kau kawin lagi. Bacalah Yasin lagi. Ketika ujung terbaca ibu rupanya mati dia. Saat maknya mati, anak yang mana lagi dia? Yang mandikan yang ngaji ini, ibu, yang ngapannya anak ini. Begitu yang nyolatkan ibu coba cek seluruh Sri Dadi ini. Berapa banyak orang tua ibu dan bapaknya meninggal yang sholat jenazah sebagai imamnya anak kandungnya. Coba cek berapa orang? Sedikit. Padahal Pak, sebuah kebanggaan bagi orang tua ketika saat dia mati yang sholat di depan jenazahnya adalah anak kandungnya sendiri. Maka saya ibu kalau di dusun ibu ada orang meninggal saya datang terakhir. Saya ngambil uduk di akhir. Tapi ditunggu orang juga. Kata anaknya, tengok agak dulu, Ustaz dinanya dulu. Lah masuk ke depan pintu tuh, tat. Cukup puhal tetapku. Tat, ngapa? Imam tat. Saya bilang siapa yang meninggal ini? Ibu apa bapak? Ibu Pak Ustaz. Mana anaknya? Ini. Ditunjuk anaknya 4 orang. 3 jantan, 1 betina. Hei, Anda bertiga ini yang berhak mengimami di depan jenazah ibumu. Mana yang tua sekali? Saya Pak Ustaz. Ngapa kamu dia jadi imam? Ustaz inaya, agi aku salah. Ketika takbir kedua, aku ruku. Nah kamu malu galau di belakang? Benar pula jawabanmu. Malu pula aku di depan kau. Terus yang kedua kau yang jadi imam. Ustaz, aku baca aja nih anak udah hafal. Ini baru nak mulai rikolah semayang kau. Yang nomor 3, tambah jadi Pak Ustaz. Alif yang udah tahu lagi. Saya ngomong dalam dengan jenazah di hati, ya Allah ibu, untuk apa melahir omongan setan namanya jenazah kamu ni anda bisa kamu nyolak ini. Ibu, coba jangan sampai dibilang, ayo Ustaz Inaya kalau kita mati nanti imam desa ini Pak Sidik nano imam gitu. Enak kalau istri Pak Sidik dengan istri bapak kita mak kita ini akor. Kalau istri imam pernah ribut dengan mak kita, suaminya jadi imam, kacau. Saya ibu ditunjuk imam, yang mati ini musuh istri saya. Oh, nah kira-kira. Ini kan mati ini. Imam terpaksa, mati lah kau. Dalam mati kau inilah yang buat gua hampir cerai dengan istriku, setan kau. Allahu Akbar. Kata jemaah, ya Allah, kekencang Ustaz. Dalam mati kamu beda terasa sakitnya nanti, ini mati jadi. Orang doa Allahumma firlaha. Kalau anak kan bu Allahumma firlaha warhamha. Lu bapak itu tidak pakai doa itu dari apa pun di ujung-ujung Allahumma Allahu Akbar. Sampai di kuburan kalau yang azan anak kandung kan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan enak. Coba suruh imam itu yang azan. Di dekat di kuping maknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam doanya, tidak usah kau balik-balik lagi, tunggu lagi di situ. Begitu kuburan kita rata ibu, orang balik, anak kita nunggu di depan kuburan mendoakan, ya Allah sebentar lagi Munkar Nakir datang. Jangan kau tegakan, ya Allah ibuku diazab karena kami sedang berada di atas pusaranya. Baca Yasin di kepala, di bawah Bakoro, di ujung kaki maknya dibaca akhir Bakoro. Bagaimana bahagia kalau punya anak kayak gitu. Alhamdulillah. Maka ibu bapak jangan takut. Hari ini menyekolahkan anak di pondok, memberikan pendidikan agama anak cukup.
itu bukan sesuatu kemunduran. Justru itu adalah orang tua yang sudah menang satu langkah dari orang tua yang tidak sempat mendidik anaknya dengan ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena dunia kini semakin kacau, maka untuk menenangkan mereka, mempertahankan, menguatkan mereka dari akhir zaman adalah anak-anak yang kuat iman dan agamanya. Terima kasih banyak Ibu Ketua Panitia, Ibu Ketua BKMT. Saya hari ini diundang sehingga melihat ibu-ibu saya yang dalam keadaan luar biasa ini. Insya Allah sampai tanggal 10 Muharram nanti acara kita tetap lancar berjalan. Amin. Dan insya Allah tahun ini tambah barokah, rezeki kita tambah banyak, anak kita semakin soleh, desa kita atau kelurahan kita dijaga oleh Allah, diberkahi tanahnya, diberkahi buminya. Insya Allah apa yang kita tanam menjadi subur dan menjadi buah rezeki yang lebih baik. Sehingga kelurahan Seridadi menjadi kelurahan yang gemah ripah lujunawi, toto tentrem karto rahajo. Aku tidak tahu artinya itu, aku hafal baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon doanya Bu yo. Tadi saya sudah disiapkan satu kamar di hotel mana Pak tadi? Tugu Mulia. Hah? Tugu Budak. Pokoknya Hotel Tula. Yang nginap di situ, kita terima kasih para sponsor nih. Saya pikir sahabat istimewa air jarum ini pasti. Nah, kita terima kasih. Maka sponsor mereka itu mendukung kegiatan kita menjadi lebih baik. Ya Bu ya. Terima kasih para sponsor, terima kasih panitia, terima kasih ibu-ibu. Yang setidaknya Ibu Seridadi, bapak-bapak, saudara Seridadi mewakili seluruh masyarakat Batanghari minimal yang telah memuliakan, merayakan tahun baru Islam, yang mungkin ada satu desa sampai malam ini belum sempat untuk memuliakan malam seperti ini. Terima kasih, saya bangga sekali atas semua yang sudah diberikan kepada kami, dan mohon doanya Ibu, kami pulang dalam keadaan selamat, bertemu keluarga kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.